Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali menonton dan menyaksikan kesaksian seorang murtadin terbaru, di mana ia mengambil keputusan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, di mana sebelumnya ia percaya justru ia adalah seorang Muslim yang taat melakukan semua aturan agama. Namun di suatu hari ia menyadari bahwa perbuatan baik amal kesalehannya tidak cukup untuk melunaskan hutang dosa manusia dengan cara yang demikian, tetapi melalui darah Kristus yang telah mati dan hidup kembali untuk pengampunan dosa bagi seluruh orang yang percaya kepadanya, maka akan diselamatkan. Dan hal itu pun ia meyakini bahwa melalui Kristuslah manusia dapat diselamatkan dari belenggu dosa. Karena itu mari kita mendengarkan dulu bagaimana ia menceritakan pengalaman spiritualnya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut ini videonya. Belum jadi Kristen, sholat juga ya? Oh ya, itu rajin tuh, Rajin ya? lima kali sehari 17 rakaat. Apa yang membuat Pak Hendri ini tertarik untuk baca Alkitab waktu itu? Karena kita dikunci oleh satu kata yang namanya haram, tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh, dilarang keras, itu nggak boleh, itu haram. Ya. Pokoknya jangan banyak tanya, kalau udah kata haram. Ya itulah perintah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh para ustadz pada saat kita ikut pengajian. Ya udah, saya patuh. Ya, terus? Jadi ini kita terbelenggu, ya kita patuh. Terus kok bisa mengambil Alkitab dan membaca itu? Ya karena dibongkar roh kudus tadi. Oh, Roh Kudus. Roh kudus yang bisikin, bongkar baca, lihat. Akhirnya Pak Hendri mengambil Alkitab itu. Akhirnya itu saya baca, ternyata saya pikir hanya sebuah tulisan biasa. Buku ada penyusunnya, ada lembaganya gitu kan. Lalu apa yang ditakutkan dalam hati saya? Ya sudah ya, saya buka aja. Nah, setelah membaca itu Saya apa yang baca, didapat? ternyata cerita lengkap tentang apa yang sudah disampaikan waktu itu saya ngaji, itu lengkap semua ada di dalam Alkitab. Ada semua ya? Sementara kalau di dalam Al-Quran itu hanya dibacakan beberapa ayat lewat ustadz, dan kita nggak perlu buka buku, Nggak perlu tahu artinya juga nggak ya? perlu tahu artinya juga, dengarkan aja apa kata si ustadz atau ustazah menyampaikan, ya kita dengar. Kalau di Alkitab kita dituntun dibaca dalam bahasa Indonesia, kita mengerti. Jelas. Jelas sejarahnya ini, sejarahnya tidak lompat-lompat. Ya. Ceritanya runut ya. Ceritanya runut, rapi. Nah dari situlah kita memulai, lalu punya hikmat dengan banyak gaya bahasa yang dipakai gitu kan. Yang tadinya saya didoktrin atau diajarkan bagaimana mungkin kau bisa melihat Tuhan, sang pencipta itu, melihat cipta, kau nggak sanggup gitu. Nah cara berpikir itu setelah kita baca Alkitab dirubah. Iya. Dengan ada saya tertarik banget dengan sebuah kalimat yang mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu yang membuat tertarik ya? Itu apa sih gitu kan, mungkin kita tertarik tuh. Iya. Nah ini pun dimulai dari saya berterima kasih sekali secara natural. Saya mengenal Kristen itu bukan di Indonesia. Oh, waktu di mana itu? Ya, saya mengenal Kristen itu di Amerika, di Pennsylvania, Harrisburg. Oh, itu waktu pas apa itu? Saya tuh berhenti kerja, lalu saya pergi ke sana, saya kerja di sana. Oh. Jadi motivasi saya cari dolar sih. Waktu itu ya? Saya bilang saya berburu dolar. Itu tahun berapa Pak? 1999 lah mau. Ya, 99. Waktu di Amerika itu ya? 1999. Lalu Pak Hendy ini setelah membaca Alkitab memiliki pemahaman yang benar ya tentang firman Tuhan itu ya, yang dibaca secara runut itu, lalu membuka hati terima Yesus tahun berapa? 2006. 2006. Berarti ada proses ya? Ada proses. Bertanya-tanya apakah benar untuk memutuskan ambil, nggak langsung cek itu terima enggak. Keputusan untuk membuka hati terima Yesus itu dari ya. Tahun 2006 saya bisa buka hati gitu. 2006. Jadi ada proses. Ada proses ya.
Dan itu tidak ada pengaruh unsur ada yang biayain atau gimana. Saya cari sendiri. Cari sendiri. Dan selama saya di Indonesia tuh saya belum pernah yang namanya masuk gereja. Waktu di Indonesia. Tapi setelah saya di Amerika, karena komunitas orang-orang Indonesia di Amerika itu adanya di gereja. Nah, saya ada di gereja Katolik Ortodok yang besar sekali, Ya, bangunannya itu ya. bangunannya gede ya di situ. Megah, mewah itu. Udah mewah di situ ya. Disitulah saya pertama kali di dalam gereja tuh seperti ini. Udah waktu di Indonesia di Jakarta saya tidak tergerak sama sekali Untuk masuk gereja. untuk masuk ke gereja karena kan Dan waktu itu memang masih dalam proses tanya-tanya ya. Tanya-tanya. Untuk cari kebenaran itu. betul, Ya, apalagi sebelum saya berangkat ke Amerika saya kan sholat rajin dalam artian ya memang rutinitas subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya kita normal aja. Iya, iya. Kadang ikut jadi muadzin di masjid gitu, udah begitu aja rutin gitu kan, damai tenang di lingkup itu ya, damai tenang gitu. Tapi sambil menggali ya. Ya sambil menggali nanya-nanya, Pengen tahu, pengen ya tentang ada kebenaran apa di Alkitab itu. iya, Dan sambil bertanya-tanya. sambil bertanya-tanya akhirnya saya memberanikan diri untuk tanya ke sana tanya ke sini gitu kan. Lalu masuklah dalam perdebatan, jangan debat lah, kalau debat terlalu ekstrim saya bilangnya, diskusi teologis gitu kan tentang kebenaran, terutama Islam Kristen. Ya karena kita kalau lagi diskusi dengan orang, pesan guru ngaji kita tuh udah gampang lah. Jadi kalau ada gitu kan cukup katakan lakum dinukum waliyadin selesai. Kemudian hukum waliyatin, agamamu, agamaku. Agamaku, agamamu. Gak usah ganggu. Nggak usah lagi ganggu lagi. Udah. Itu ya. Nah kita terkunci di beberapa kali ditanamkan itu. ditanamkan sama bacaan-bacaan Quran yang mengatakan keesahan Tuhan, bahwa bagaimana Tuhan bisa beranak dan diperanakan. Nggak mungkin lah, Tidak mungkin. nggak mungkin. Dan diperanakan itu mereka mengasumsikan dalam arti biologis. Ya, padahal nggak seperti itu. Nggak seperti itu, karena saya tidak paham ada istilah anak bukan harus terlahir dari perempuan. Tapi karena sudah dikunci dengan pemahaman seperti itu, jadi kita nggak tahu kebenaran ya. Nggak tahu, Ditutup seperti itu bahwa Allah tidak beranak dan diperanakan gitu ya. Walam yalid walam yulad, nah itu udah harga mati. Harga mati. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Saya percaya bahwa kita semua diberkati melalui apa yang disampaikan oleh Murtadin ini. Dan dia juga sudah memberikan sinyal-sinyal yang begitu penting, begitu kokoh dalam iman kekristenan, di mana ia mengakui bahwa Alkitab itu menceritakan sejarah yang begitu runut dan sistematis, tidak lompat-lompat dari sini ke sana. Akhirnya ia mendapatkan konteks dari setiap sejarah nabi-nabi, rasul, sehingga ia melaluinya ia bisa mendapatkan hidup yang kekal dan keselamatan hanya terdapat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita terus belajar bagaimana Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Karena itu, percayalah kepada Dia, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Sama seperti seorang kepala penjara, di mana ia mengatakan kepada Cornelius bahwa apa yang aku harus berbuat supaya aku selamat. Petrus mengatakan bahwa percayalah kepada Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dengan cara demikian, akhirnya kepala penjara itu bertobat dan menerima Yesus dan seisi rumahnya. Terima kasih, semoga teman-teman semua juga dapat menyadari bahwa hanya melalui Yesuslah hidup kita diselamatkan dari belenggu-belenggu dosa. Karena itu terus dukung channel Penabur Benih sehingga banyak orang yang mendengarkan kesaksian dan mereka juga boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya.